Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu penguji uji kinerja pada PPJ dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Muhammad Saifuddin, mahasiswa PPJ Al-Quran Hadis Batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 2554 0111 3006. Pada hari ini, Rabu, tanggal 4 Februari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Babu Salam Kalibanding Jombang, kelas 7A dengan materi Mat Tabi'i. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan, mari kita doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbi zidni ilman nafi'an warahman syari'an wa sadran wasi'an wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sudah berdoa di awal ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. How are you? Kaifa haluk? Alhamdulillah. Anak-anak, siapa yang tidak masuk hari ini? Banyak. Siapa saja? Ada yang nggak masuk tak? Siapa saja yuk? Siti Mas Hufa. Terus siapa lagi? Risalatul Maghfiratul Jannah. Sudah? Mungkin sakit ya? Ya, mugi-mugi sehat ya. Amin, amin. Anak-anak, tolong perhatikan Bapak ya. Ini sebagai insersi cinta kita kepada Allah dan Al-Quran. Mari kita membaca doa tahtimul Quran bersama-sama. Bapak yang pimpin ya. Ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya. Anak-anak tolong perhatikan bacaan Bapak ya. Bapak akan membaca dua bacaan.
Nanti tolong ditebak ya. Yang pertama, koma. Koma. Kira-kira mana yang bacaan panjang? Dalam ilmu tajwid, ya, bacaan panjang seperti koma dibaca apa hukumnya? Oh, matobi'i. Bagus, pinter-pinter nggih. Alhamdulillah. Jadi anak-anak, kalau kita membaca Al-Qur'an itu dengan ya menggunakan ilmu tajwid. Di antaranya yaitu hukum apa? Bacaan matobi'i. Nggih. Nah, jadi anak-anak untuk pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, tujuan pembelajaran pertemuan kali ini adalah peserta didik ya, peserta didik mampu memahami dan mempraktekkan hukum bacaan matobi'i sebagai dasar dari semua bacaan panjang, sebagai pondasi cinta dalam membaca Al-Quran. Ini ya, mohon dipahami ya tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, nanti tolong saya sampaikan ya, tolong diperhatikan, Bapak akan menyampaikan materi melalui PowerPoint dan melalui video pembelajaran. Tolong disimak, diperhatikan dengan betul dan teliti ya, biar kita lebih paham lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Materi tajwid matobi'i ya. Kelas 7. Pengertian. Mat secara bahasa ya adalah tambah. Nah, menurut ulama ahli tajwid, matobi'i adalah memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan. Karena huruf mat dan tidak bertemu hamzah atau sukun. Nah, oke. Panjang bacaan matobi'i adalah dibaca sepanjang 2 harokat atau 2 ketukan. Nah, kalau ko 1, ko ma, paham ya? 2 harokat atau 2 ketukan. Huruf mat tadi yang dibahas ya, seperti pengertiannya, huruf mat yang menjadi perubahan matobi'i ya adalah alif, wawu, dan ya. Lah kok menjadi matobi'i? Nah ini karena alif setelah harokat fathah, wawu setelah harokat dhamma, ya setelah harokat kasro. Oke. Contohnya alif setelah fathah, la. Nah ini la ya, la yusminu, terdapat alif sukun setelah fathah. Terus yang wawu, wujuhun yauma'id, terdapat apa? Wawu setelah dhamma. Ketiga, ya setelah kasro, fiha ainun jariyah, terdapat apa ini? Ya jatuh setelah harokat kasro. Paham? Tadi itu tadi ya huruf mat yang jatuh setelah harokat yang ditentukan dalam matobi'i. Sekarang tolong disimak video yang menunjukkan contoh dan cara membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, semua pemirsa. Jadi saya akan memberikan 3 huruf bacaan matobi'i dan contohnya. Mohon disimak ya dengan baik. Yang pertama yaitu huruf alif jatuh setelah harokat fathah, itu dibaca matobi'i. Contohnya adalah kola. Kola panjangnya 2 harokat. Huruf yang kedua yaitu wawu. Wawu
jatuh setelah harokat dhammah. Jatuh setelah harokat dhammah. Contohnya yaqulu. Yaqulu ya, panjangnya 2 harokat. Oke. Huruf yang ketiga adalah ya. Ya, ya. Ya jatuh setelah harokat kasroh. Contohnya ila. Ila. Jadi tolong dipahami ya, diingat-ingat bahwasanya matob fi'il huruf-hurufnya ada 3, sebabnya gimana, dan panjangnya 2 harokat. Paham kan ya? Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disimak keduanya ya, materi matob fi'il sama cara membacanya ya. Nah, karena sudah itu saya memberikan tugas untuk menemukan matob fi'il, hukum bacaan matob fi'il yang ada di dalam surat Al-Ma'un. Tolong tugasnya ada 2, dikerjakan secara berkelompok ya. Nanti ditulis ya. Yang kedua nanti berkelompok menunjuk satu temannya untuk maju ke depan. Jadi menyampaikan presentasi didampingi oleh teman anggota kelompoknya. Paham ya? Jadi satu kelompok maju, satu yang menyampaikan. Nanti dari kelompok lain boleh. Mungkin ada yang memberikan masukan atau pertanyaan atau oh itu kurang jelas bacanya, tolong diulangi lagi. Nah, oke, ini adalah tugasnya ya per kelompok. Lah kelompok ini saya bagi, saya tentukan sesuai kelompok yang sudah ada sebelum-sebelumnya. Jadi mengikuti kelompok yang sudah dibagi pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, ini nanti silakan dikerjakan per kelompok ya. Yuk. Mungkin ada yang kurang paham di sini. Nemu sampai berapa? Nah, ini sambil saya nilai kerjasamanya, tanggung jawabnya, ya, keaktifan dan menghargai peserta di dalam kelompok. Ya, ini surat Al-Ma'un. Nah, ini ya. Sudah menemukan? Dereng, mungkin ada yang kesulitan. Surat Al-Ma'un, ayo. Nah, ya. Mungkin temannya yang tidak memegang kertasnya mungkin bisa membantu mencari di Al-Quran, surat Al-Ma'un. Oh ini yang ada matob fi'ilnya, ya. Alif setelah harokat fathah. Sudah menemukan? Nah, tinggal nulis ya, pinter. Ya, yuk. Sudah menemukan? Masya Allah. Ya, lanjut, pinter ya. Ya, sampai seberapa banyak itu yang ada di surat Al-Ma'un matob fi'ilnya? Sudah ketemu berapa? 5, bagus. Ya, kerjasama bagus, tanggung jawab bagus. Sudah berapa? 10, bagus. Bagus, cek. Sudah berapa ini kelompok 5? 3. Ya. Loh, sudah 9 ini ya. Jangan lupa ya, nanti yang menentukan siapa yang mempresentasikan ya, yang di depan. Oke. Ini kalau berakhir sahun, ini namanya mad hariri sukun. Nah, ini yang mata fi'il. Sudah semuanya? Oh, minimal 3 enggak apa-apa ya. Nanti ketika maju ya, nanti kita nilai per kelompok ya.
Kelihatannya sudah selesai semua ini ya. Ya, alhamdulillah. Pinter-pinter iki. Mungkin di rumah sudah banyak yang sudah selesai mengaji ya, khataman Quran barang. Oke, kalau gitu kalau sudah selesai, waktunya presentasi. Per kelompok ya. Nanti setiap kelompok maju ke depan semua. Nanti satu dari kelompok tersebut yang membaca. Minimal berapa? 2 ya, minimal 2. Bacakan ya. Bacakan contoh lafadz matobi'i disertai dengan alasannya. Oke, silakan kelompok 1 dulu. Ya, silakan. Apa? Maju ke depan. Ya, semuanya. Semuanya maju ke depan. Nah, siapa yang itu menyampaikan? Ya. Bacakan lafadz matobi'i yang sudah ditemukan dan alasannya. Wala. Alasannya alif setelah harokat fathah. Oke, bagus. Alladzi ya setelah harokat kasroh. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan untuk kelompok 1? Ada masukan? Ya, silakan. Pembacanya kurang jelas. Oh, membacanya kurang jelas. Coba contoh 1 lagi. Bacakan 1 yang keras ya. Al-miskina ya setelah harokat kasroh. Al-miskina ya setelah harokat kasroh. Sudah diterima? Sudah selesai? Beri tepuk tangan. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke duduk. Kembali, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Silakan kelompok 2. Siapa yang membacakan? Ya, oke. Perhatikan, nanti bisa memberikan masukan, monggo, ayo. Lafaz yang mengandung matobi'i. Ala to'ami, alasan alif setelah harokat fathah. Alladzi ya setelah harokat kasroh. Oke, ada lagi? Sudah, cukup. Mungkin ada yang ingin memberi masukan atau bertanya? Sudah? Sudah cukup? Sudah ya? Oke. Beri tepuk tangan kelompok 2. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, kelompok 3. Siapa yang membacakan? Ya, yuk. Sholatihim karena alif setelah harokat fathah. Bagus. Al-ma'un karena alif setelah harokat fathah. Fadzalikal ladzi karena ya setelah harokat kasroh. Sahun karena alif setelah harokat fathah. Ada lagi? Cukup atau gimana? Sudah. Oh ya, bagus. Pada jawabannya banyak ini ya. Ada yang pertanyaan, masukan untuk kelompok 3? Oh, sudah. Beri tepuk tangan. Terima kasih. Oke, silakan kembali kita duduk. Yuk, kelompok 4. Saya akan membacakan lafaz yang mengandung matobi'i. Wala yahuddu alif terjatuh setelah harokat fathah. Wa yamna'una wawu terjatuh setelah harokat dhamma. Alladzina hum ya terjatuh setelah harokat kasroh. Ada lagi? Sholatihim alif terjatuh setelah harokat fathah. Cukup atau gimana? Sudah. Ada yang ingin menyampaikan masukan atau kurang jelas? Sudah? Sudah cukup? Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Silakan kembali pada duduk. Ya, kelompok terakhir, kelompok 5. Ya. Yura'una wawu setelah harokat dhamma. Oke. Alladzi yukadzibu ya setelah harokat kasroh. Ada lagi? Ya, Cukup. cukup. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Kelompok 5.
Cukup? Terima kasih. Silakan beri tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat duduk lagi ya. Anak-anak, Bapak mau tanya, nanti calon sampaikan secara lisan ya. Apa yang hal baru yang jenengan pahami untuk pelajaran kali ini? Oh, jenengan ya, apa? Kan alif setelah harokat fathah, waw setelah harokat dhammah, ya setelah harokat kasroh. Oke, itu dinamakan apa itu? Mata bi'i. Sekarang saya mau tanya ke jenengan ya, ke anak-anak, apa yang sulit dalam membaca mat tabi'i? Oh, sampean ya, ya. Karena yang sulit itu mengukur dalam 2 harokat. Khawatir lebih dari 2 harokat. Oh, gitu ya. Ya kadang-kadang memperkirakan ya sulit ya. Tapi tidak apa-apa, istiqomah saja. Diteliti ya, dibiasakan. Insya Allah akan terbiasa dengan sendirinya. Oke, bagus. Terima kasih ya atas yang disampaikan. Jadi anak-anak, kenapa kok membaca Al-Quran dengan tajwid? Karena ya termasuk Al-Quran itu adalah pedoman orang Islam. Harus dibaca dengan benar dan teliti. Bagus. Alhamdulillah anak-anak kita sudah mempelajari dan lain-lain ya. Sekarang Bapak ingin mengukur ya seberapa mana yang sudah dipahami tentang mat tabi'i ya. Jadi Bapak akan membagikan asesmen sumatif ya. Ditulis namanya, dikerjakan, dilingkari, dan ketika mengerjakan tes sumatif ini, tes tulis ini, Bapak nanti akan menanya tes lisan ya. Satu persatu ya. Silakan dibacakan mat tabi'i, contoh mat tabi'i. Silakan dikerjakan. Coba contohkan baca mat tabi'i. Fiha, Oke, bagus. kola, Oke, bagus. Contoh bacaan mat tabi'i. Oke. Oke, wayam. Oke. Coba contoh bacakan mat tabi'i. Kola. Oke. Namanya siapa? Oke. Kalau sudah, kumpulkan di mejanya masing-masing ya. Nanti Bapak akan mengambilnya. Sudah? Ya, kumpulkan di mejanya masing-masing ya. Oke, saya ambil. Ini untuk mengevaluasi ya. Ini sudah selesai ini kelompok 1. Oke, terima kasih. Terima kasih ya sudah mengisi instrumen evaluasi. Ini untuk mengukur seberapa mana jenengan sudah paham mat tabi'i. Ayo, sekarang ya. Karena sudah melalui beberapa kegiatan, ini Bapak punya ice breaking ya, untuk lebih segar kembali. Oke, sudah siap? Nah, nanti tepuk semangat mat tabi'i 2 harokat, benar, tepuk, hore. Bisa dipahami ya? Oke, bagus. Pinter-pinter. Ayo coba semuanya tepuk semangat. Mat tabi'i 2 harokat, benar. Anak pinter semua ini. Nah, ini Bapak akan menyampaikan kesimpulan kegiatan pada kali ini. Mari kita simpulkan bersama-sama ya. Kesimpulannya untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu tentang materi apa? Mat tabi'i. Mat tabi'i merupakan bacaan yang panjang. Panjangnya berapa? 2 harokat. Pinter. Kenapa kok dibaca 2 panjangnya harokatnya? Karena alif setelah fathah, wawu setelah dhammah,
Ya setelah kasroh. Bagus. Contohnya apa kira-kira? Ada yang tahu? Kola. Bagus. Contohnya lagi? Fiha. Apalagi? Alladhi. Alhamdulillah anak-anak ya, terima kasih. Terima kasih yang banyak sekali jenengan sudah aktif dalam pembelajaran pada pertemuan kali ini ya. Saya mengapresiasi panjenengan semua ya, karena mengikuti pembelajaran Matobi dengan baik dan benar. Mengapa kok Matobi itu harus diperhatikan panjang pendeknya? Karena di dalam membaca Al-Quran, dalam membaca huruf-huruf Al-Quran, itu kalau keliru panjang pendeknya bisa merubah arti. Kalau sudah merubah arti, maka maksud dari Al-Quran tersebut sudah berubah. Jadi semangat ya membaca Al-Quran ya, istiqomah ya. Semangat, ini adalah pedoman orang Islam. Untuk pertemuan ke depan, PR ya, tolong nanti ditulis. Buatlah contoh 5 bacaan Matobi'i ya, cari di Al-Qur'an. Anak-anak, alhamdulillah ya, pertemuan kali ini ya kita sudah selesai. Sebelum kita selesai, kita tutup. Mari kita membaca doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas keaktifan panjenengan ya, semangatnya tolong ditingkatkan kembali di pertemuan-pertemuan ke depannya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.